Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara saya? Dengar Bapak, Alhamdulillah. Selalu always dan hanya only, tidak pernah never. Orang pandai, stupid, sedangkan orang bodoh clever. Betul gitu? Apa terbalik? Eh? balik Pak. Terbalik ya? Orang Ya, pandai, clever, sedangkan orang bodoh stupid gitu ya? ya. Oh Iya, ya, betul, berarti Pak. oke berarti ya. Samping saya Pak Mukhlasin juga mendengarkan juga Bapak. sampai video ngekek ya, Ben. Ini sudah bisa dimulai. Bapak. Ya, Ketuanya siapa? Bisa disampaikan, bisa dimulai. Bentar, masih ada yang belum, Pak. Oke, ada yang Masih belum. kurang. Oke, oke. Jenengan menunggu, saya tak kopi-kopi dulu. Oke. Baik, Pak.
Sudah komplit, Pak. Oke. Sudah komplit ya, mantap. Sudah, Pak. Baik, ini ketuanya siapa? Saya Pak Parindra Oh, Stana. panggilannya Parindrastana. Indras. Panggilannya Parindrastana Indras, Pak. Indal Isa wal Makom. Lengkapnya itu. Baik, ini sebelum saya menyampaikan salam mukadimah, peserta ada 10 ya. 10, oke. 11, Pak. Semuanya Islam, ada Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, 11 Bapak. ya. 11 peserta. 11, Pak. 11 peserta ya. Ya, Pak, 11. 11 peserta. Ya, semuanya agamanya Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Katolik. Semua ada, kecuali Islam ada. Konghucu dan Buddha. Hindu ada, Buddha Ya, ada. Buddha, Oke. Buddha. Berarti nanti kan saya salamnya kan lengkap kan gitu. Nanti kalau hanya Islam, nanti Mbak Rita Wahyu Sri Pamungkas asma nih. Aku agamaku kok ora disangkut paut kan ora kepenak. Ya, Siap. Giap ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Om warahmatullahi Swastiastu, wabarakatuh. Namo Om Buddhaya, salam kebajikan, santi-santi Om, rahayu-rahayu wilujeng, selamat donya lan akhirat. Muga-muga sedaya pertemuan ini pertemuan yang diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baik. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, Sayyidina wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Para pemirsa dan para pendengar dimanapun Anda telah berada, Alhamdulillah pada siang hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga pertemuan ini pertemuan yang diridhoi oleh Allah. Jasmani, rohani, sehat, kewarasan. Dan semoga pertemuan ini nanti dari mulai awal sampai akhir, semoga tujuan kita bisa tercapai, tidak lain adalah supaya kita lolos semua. Amin. Wah, Mbak Rita, amin ini langsung mangkat dur sampai tekan langit sampean gitu. Baik. Saya kepingin kenal, kalau nggak kenal maka tak sayang. Saya lihat orangnya ganteng-ganteng semua. Mbak Rita Wahyu Sri. Nah, ini Mbak Rita Mesewu apa dulu pernah penyanyi dangdut? bukan, Pak. Bukan. Kok kayak nama lengkapnya siapa itu? Rita Wahyu. RTA Wahyu Sri Oh, Pamungkas. RTA gitu, bukan Oke. Rita gitu. Bukan. Tuh, RTA gitu, RTA. Iya, Reta. Tak kira Raden Tumenggung Ajuh Wahyu Sri Pamungkas sedoyo opo anane tak kira jenengane. Boleh. Itu ya. Oke. Baik. Sebelum kita mulai, saya kepengen perkenalan dulu. Nah, terutama monggo Pak Ketua, Pak Parindrastana. Yang pertama Pak Ketua dulu, ya monggo. Baik, Pak. Terima kasih. Nama, Assalamualaikum warahmatullahi asal, wabarakatuh. dan unit kerja. Oke. Baik, terima kasih. Perkenalkan, Pak. Nama saya Parindra Stana Eko Wahyu Santoso. Biasa dipanggil Indras, nama panggilannya. Asal dari Sukoharjo. Unit kerjanya di Kanwil, Provinsi Jawa Tengah, di bagian Bimas Buddha sebagai prakom. Oke, agama Buddha ya. Sama Oke. Islam, Pak. Agama? Kalau agama Islam, Pak. Oh, agamanya Islam, tapi tempatnya di Bimas Buddha. Iya. Gitu. Makanya kalau sudah namanya Parindrastana ini kisah masih anu. Tapi kalau Muhammad Parindastana Eko Wahyu Santoso Podo Udo Sedoyo lah ini kan rada mending ini kan itu. Oke. Next berikutnya
Mbak RTA Wahyu, coba yuk. Baik, izin perkenalkan nama saya RTA Wahyu Sri Pamungkas, bisa dipanggil Reta, Reta. asalnya dari Solo, ditugaskan di kantor Kemenak Kabupaten Boyolali sebagai penyuluh ahli pertama penyuluh agama Hindu. Terima kasih. Oke, bagus. Indra. Panggilannya Mbak RTA gitu atau Mbak Wahyu? Reta, Mbak Reta. ya. Selanjutnya kita panggil Mbak Wahyu Hidayah. Yuk. Terima kasih atas waktunya Bapak. Izin perkenalkan nama saya Wahyu Hidayah, biasa dipanggil Hida. Kemudian untuk asal saya dari Bantul, Yogyakarta, dan unit tugasnya di Min 1 Bantul. Gitu Min 1. Bapak. Wah, Nggih. guru mapel, guru kelas, guru. Guru bidang fikih. Mantep fikih berarti kitab hafal semua ya. Kitab Buyatul Mustarosidin, Irsyadul Ibad, Nasoihul Ibad, kitab Ikna, kitab Mizan Kubro, kitab Fatwa. Wah, hafal kabeh berarti kalau sudah guru bidang fikih. Dereng Pak. Apalagi mungkin Mbak Wahyu hafal Al-Quran 40 juz ya mungkin. 30. Oh, Mboten Pak, dereng. 30. Al-Quran 30 enggak 40 ya. Mboten. Biasanya pinter ngaji ya. Nanti saya minta belajar sama jenengan, minta belajar ngaji biar pinter toh ya. Gitu. Ya. Terutama ngaji koriknya itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, begitu ya. Oke. Kalau Mbak Reta Wahyu gimana? Ada koriknya cara Hindu Buddha ini? Ada enggak korik-koriknya? Ada Gimana Pak. coba? Sebentar, saya bukakan sloka dulu ya Pak. Nah, ini panjenengan nanti akan tahu ya. Nggih. Jadi Mbak Wahyu, Mbak Eko, Mbak Ayu, Mbak Wahyu Susilong, akhirnya nanti tahu semuanya. Ya. Coba. Ini Bhagavad Gita, Bapak. Iya, Hidar Masya Nah, ini berarti ini tanafus, ini nafasnya harus panjang nih, hebat ini. Iya. Ini kalau bahasa Indonesianya apa artinya itu coba? Artinya, sebentar Pak, saya bukakan. Oh, tak kira sudah hafal artinya. Loh, artinya, Sesungguhnya, manakala Dharma berkurang kekuasaannya dan tirani hendak merajalela Arjuna, saat itu maka aku ciptakan diriku sendiri. Itu tentang manifestasi Dewa Wisnu turun ke dunia. Nah, manifestasi. Ya. Kalau bahasa Arabnya, Al-Qur'annya tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Yeah. Jadi di saat malam Lailatul Qadar atas izin Allah maka malaikat turun ke bumi sedang memberikan wahyu, semua yang bangun, semua yang meminta kepada Allah maka dikasih ya. Nah, dari Mbak Reta tadi bahasa Arabnya di situ. Ya, tadi itu bahasa Hindu atau Buddha? Hindu, Bapak. Hindu. Ya. Saya masih ingat kalau di Bali itu kayak begitu ngajinya. Iya. Saya kalau ke Bali itu sudah berapa kali ya? Wisata itu sampai 20 kali. Kalau mengantarkan mahasiswa saya PPL KKL tuh. PPL KKL tuh mintanya ke Bali itu. Mungkin Mbak Reta sudah ke Bali berapa? 49 mungkin? Enggak, baru 5 kali ya, Pak. Oh, tak kira sudah 49. Ya wong umure ora ono 4 songo kok ya. Baru 30 tahun. Oh, 30.
Ya, Kaya isih 17 tahun setengah. Astengkara. Oke, next sekarang Wahyu Susilo Prambanan. Yuk, Mas Wahyu. Baik, selamat siang, Pak. Siang. Oke. Ya, Prabowo. perkenalkan. Susilo Prabowo, tak kira Prambanan tadi. Oke. Ya, Pak, perkenalkan nama saya Wahyu Susilo Prabowo. Biasa dipanggil Wahyu, tapi sini ada banyak nama Wahyu, Pak. Jadi mungkin nanti Prabowo gitu nggak apa-apa, Pak. Prabowo, ya wae presiden akhirnya ngaku-ngaku Prabowo. Ya jawab Prabowo rak dadi, engko ngakune Susilo. Engko Susilo di penjara, engko ngakune Wahyu engko ono ya terus saya. Ya, Pak. Asal dari Kabupaten Kebumen, kemudian penempatan instansi di MTS Negeri 4 Kebumen. Oh Kebumen. Jabatannya guru TIK, Pak. TIK ya, ilmu Ya. tentang IT ya. Baik. Ini enak ini ya, orang Kebumen diangkat di Kebumen. Ada itu. Oh, tadi saya ngajar yang pagi, orangnya Cilacap, ditugaskan di Boyolali agak jauh. Tapi tidak apa-apalah, perjuangan dan doa, gitu dong. Lagunya Roma Irama, ada tahu Mbak Reta? Berakit-rakit ke hulu, gitu. Berenang ke tepian, susah-susah dahulu, baru kemudian bersenang-senang. Lagunya kan begitu ya. Nah, itu. Oke. Setelah itu Widya Ayu Chandra. Ayo. Ayo. Oke, mohon izin Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Nama Keraskan sedikit biar mantap. Om Swastiastu. Sudah terdengar jelas. Oh, Oke, iya. sebelumnya saya mohon maaf Bapak, video saya ini seperti avatar ya. Jadi warnanya tercampur-campur karena tadi sempat setting backgroundnya tapi belum bisa sampai sekarang. Oh, Jadi gitu. masih seperti ini tampilannya. Mohon izin Bapak, perkenalkan nama saya Widya Ayu Chandra, bisa dipanggil Chandra. Saya asalnya dari Kediri, Jawa Timur, tapi sekarang penempatannya di Kota Semarang. Sekarang Sekarang penempatannya di kantor Kementerian Agama Kota Semarang. Oh, Kota Semarang. Ya, Ya. Tasit ya, kakak depaknya ya. Saya formasi penyuluh agama Hindu sama seperti Mbak Reta. Gitu. Hindunya berarti 2 ini ya. Oke. Hindunya 2. Oke. Ya, itu saya dulu penyuluh Kota Semarang. Sampaikan ke Semarang teman-teman. Pak Dr. Mustafirin, banyak yang tahu. Saya dulu Kota Semarang, 13 tahun. Ya. Terus munggah pangkat sithik, jadi Widya Iswara, rodok gaya sithik kan. Mosok penyuluh terus ya. Orang munggah-munggah derajate kan. Kan gitu ya. Oke. Kalau dulu Hindu itu teman saya orang jangan Kediri kok. Mbak Eni. Ya, saya Kediri. Mbak Eni itu sekarang di penyuluh Hindu Dian. Hindu itu budaya di Wonogiri. Mbak Eni. Saya kurang tahu, mungkin Mbak Kurang Reta tahu, yang ya. tahu. Oke, Mbak panggilannya Ya, terima apa? Chandra, kasih. Ayu, Widya. Chandra boleh. Chandra boleh. Besok kalau tampil gini ya, posisi cari yang sepi. Ini ada suara-suara keluar Ya, ini. Nah, ya saya harus di yang kantor soalnya Pak. ya cari suasana yang sepi, biar enak. Oke. Terima Next. kasih Pak. Oke, monggo. Next sekarang Mbak Sita Pradita. Oke, selamat siang Bapak. Terima kasih. Mohon izin, nama saya Sita Pradita Nuraida, bisa dipanggil Dita. Saya berasal dari Banyumas, kemudian saya ditempatkan di MTSN 2 Banyumas. Wah, alhamdulillah. Banyumas, untuk Banyumas. Wah, alhamdulillah. Iya, walaupun Suaminya juga muda-muda. Banyumas. Iya. Enak segala nih. Omae warisannya ya saka Banyumas. Nggih, asli Banyumas, Enak Pak. meneh. Anaknya ya saka Banyumas. Nggih. Enak kabeh. Apa-apa Banyumas kabeh, guys. Jadi ora butuh waktu perjalanan, ora butuh dana-dana operasional ya kalau. Tapi tetap ngekos, Pak, soalnya 50 kilo.
podo-podo Banyumas ning tempatnya waduh. Nggih. Hmm, Berarti Ujung barat dan ujung timur. itu ya. Ya, suaminya juga peknggo. Penggo tuh apa, Pak? Ya, ngepek tonggo. Yo kiai ku ya Single, kudune Pak. mudeng bahasa-bahasa kaya ngono. Kiai wong tua sing ngayahi. Iso-iso kabeh. Aja ndek pikiran sing elek. Kiai wong tua sing grayai. Oh, elek meneh malah niki mau. Ngawur meneh malah niki mau. Oh, gitu ya. Oke. Nggih, matur suwun, Nah, Bapak. sami-sami. Next sekarang Mbak Zulfa Ayuningsih. Yo, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak dengar suaranya? Oke, nggak dengar suaranya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah cekak suaranya. Selamat Oke. siang, Bapak. Apakah suara saya terdengar jelas, Pak? Oh, sangat jelas. Kalau tadi Oh agak iya, sekarang ya. jelas. Terima kasih, Pak. Perkenalkan, nama saya Sulfa Ayuningsih, biasa dipanggil Sulfa. Saya dari Ungaran, Kabupaten Semarang, untuk penempatannya di UIN Wali Songo, Semarang. Win hari Songo. Saya kalau tenis itu di kantor DPRD Ungaran kuwi pagi. Oh, Win enggak, hari Pak. Songo. Ya. Ya. Dengan kantor DPRD dekat ya? Ya, Enggak tahu. Ya sudah ada. Kantor DPRD tahu, Pak. Iya, Yang di belakangnya pinggir itu kan Jalan ada Raya Semarang, Solo. tempat Ya, tenisnya. Nah, di tenisnya. iya. Di UIN bagian apa? Dosen, Pak, di Prodi Gizi. Oh, gizi. Oh, wah lah. Iya. Lah kok awake kok ora lemu no akademi gizi? Kok awake itu gering. Justru ini yang gizi yang seimbang, Pak, yang ideal Oh, seperti ini, gitu. tidak terlalu gemuk dan tidak Kalau terlalu kurus. kalau Mbak Reta Wahyu Sri itu memang betul-betul bergizi betul itu. Nah, Iya. bergizi betul itu. Nah, gitu ya. Oke. eh Selanjutnya mau siapa meneh sih? Oke. Wilda Rahmawati, ayo. Selamat siang, Bapak dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda. Saya dari Salatiga, kemudian penempatannya di UIN Salatiga. UIN Salatiga. Mbak Wilda itu suka nyanyi lagu pop ya? Enggak juga sih, Pak. Ada lagu pop yang menyanyi Atik CB, tahu Atik CB? Apa itu, Pak? Tahu Atik CB tahu? Enggak tahu. Oh dulu lama, lagunya begini. Wilda adalah kenangan, lagunya begitu, ada ya? Itu ya. Apa itu? Cinta itu, Pak. Hah? Cinta itu. Ya, oh cinta, cinta adalah krunguku kok. Wilda adalah kenangan, tak kira-kira ternyata cinta ya. Ya, kalau nggak salah, Pak. Ya itu lagunya Atik CB itu. Oke, next. Selanjutnya karena waktunya tidak banyak ya. Terus baru kuwi Riko Kusuma Marga Satwa. Ayo, monggo. Ya, selamat siang Bapak. Halo. Ya. Iya, terdengar jelas suara saya? Ya, dengar. Oke, Cuma tidak baik, ya, istimewa. perkenalkan Bapak, saya Riko Kusuma Marga. Biasa dipanggil Riko. Asal saya dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat. NTB. Ya, iya benar Pak. Ya, betul. NTB. Ya. Nusa Tenggara Barat. Oke, ya terus Ya, nah sekarang penempatan di kantor Kemenak Kabupaten Kendal. Oh, Kabupaten Sebagai penyuluh Kendal. agama Kakak depannya siapa? Betul. Kendal. Kakak depannya siapa? Gimana? Kepala. Pak Zainal Fatan. Oh, Zainal Fatah, salamkan dari Pak Dr. Ya, Mustafirin siap ya. Bapak. Siap. Oh, gitu. Nanti kamu mentornya siapa nanti rencana yang diambil? Belum tahu ya sekarang. Belum tahu. Ini kamu apa? Bagian apa? Penyuluh agama Kristen. Hah? Penyuluh agama Kristen. Oh, penyuluh agama Islam. Kristen, Pak. Oh, Kristen. Oh, ya. Saya pernah ngisi 3 kali sering itu. Nah,
Oke, di Bapak. tempatnya Pak Zainal Fatah itu ya, di rumah ngalian itu. Oh, iya. Oke, Kristen. Oke. Nanti tak salamin, Pak. Salamkan dari Pak Zainal Fatah, Pak Dr. Mustafirin, Widya Iswara. Oke. Selanjutnya Prayogi. Heeh. Prayogi Dina Apria Nusantara. Ya, coba. Baik, Pak. Terima kasih. Mohon izin Bapak Dr. Haji Mustafirin, Sarjana Agama, Magister Agama. Perkenalkan, saya Prayogi Dwi Prianto, Pak. Asal dari Jakarta. Untuk unit kerja di KUA Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara. Jakarta tapi kok diterima di Banjarnegara, ceritanya gimana? Saya milihnya Kanwil Jateng. Kebetulan terakhir domisili di Wonosobo, Bapak. Oh gitu. Ya ya, baik, bagusnya. Wah, penyuluh ya? Penghulu, Bapak. Oh, penghulu. Wah, tukang nikahkan ini. Jadi Mbak Reta ini, Mas Prayogi ini tukang menikahkan iki. Angkah tuka zawaj tuka ngono. Qabil tu nikah wa tazwijaha halan sah sah sah. Sudah sah. Mas Prayogi sudah nikah belum? Belum. Sudah nikah Alhamdulillah, belum? Pak. Sudah. Belum. Oh, belum. Wah, ini kan cewek-cewek akeh itu. Belum, Ada Pak. Mbak Widya Ayu Chandra. Mbak Reta sudah nikah belum? Siap sudah, Bapak. Oh, sudah. Ya, Pokoknya isih umur 17 tahun setengah sabangane gitu. putranya 2. Oh, udah dua lu. Kok kayak seneng banget tenan. Kayak putra setengah munggah selikur setengah gitu. Siap. Terus lah yang saya belum panggil lagi Siti Pradita, belum ya? Sita. Oh, sudah. Terus lagi yang belum saya panggil siapa? Wahyu Setioko. Wahyu Setioko. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambarnya tidak kelihatan tuh. Izin menghilangkan background dulu ya, Pak. Kalau gitu. Gitu. Tapi yang jelas panggilan bukan jin ya? Bukan. Oh ya wis, kalau jin saya takut itu. Ini boleh dihilangkan backgroundnya dulu apa? Malah sudah tidak apa-apa. Nanti proses ya langsung nama. Nanti Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Terima kasih waktunya, Bapak. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Wahyu Setioko, biasa dipanggil Yoko. Yoko, kayak itu ya, film apa Jepang tuh Yoko ya. Dipilung, Pak. Dari Kemenak? Dari Karanganyar, Pak. Oh, Karanganyar. Baik. Terus penempatan di KUA Karangpandan, Pak. Karangpandan. Saya sering isi pengajian di sana itu. Pundi, Pak? Oh, sering ning temu ning itu pengajian acara halal bihalal sering di Karanganyar ya. Ya sama ya penting kan ceramah itu ada lagu-lagunya, ada kasidahnya, ada ya orang senang gitu. Oke. Alhamdulillah. Sudah selesai semuanya? Sudah perlu pengenalan lagi? Yang lainnya tidak ada, sudah cukup? Ada yang perlu saya panggil? Sudah semua, Pak. Sudah semua. Oke. Baik, sekarang kita mulai pelajarannya. Sudah lihat materinya? Sudah, Pak. Oke. Besar atau kecil? Cetak? Tampak jelas? Tampak jelas, Pak. Jelas sekali ya. Jelas, Pak. Ini bukan seperti tadi ya jin ya. Tidak ada gambarnya tapi orangnya tidak kelihatan ya. Saya takut itu malah itu. Oke. Baik, kegiatan ini kita ini namanya kegiatan sinkronis.
Kenapa sinkronis? Karena kita tatap muka. Ya. Setelah itu besok asinkronis. Besok tidak tampak tapi hanya tugas-tugas. Oke. Baik, saya kira pertemuan ini saya sifatnya hanya sebagai penguatan. Aku yakin bahwa panjenengan kemarin sudah mendapatkan ilmu dari LAN, ya, Lembaga Administrasi Negara. Mengenalkan kemarin ikut MOOC. Halo? Ya, Halo? Pak. Oke, Pak. Semuanya Pak. ikut MOC ya? Oke. Iya. Oke, MOC. Lah itu dipelajari, mau tidak mau nanti panjenengan akan mendapatkan PNS penuh, nanti membuat rancangan aktualisasi dan habituasi lengkap. Harus tahu bagaimana teori APKL, bagaimana dipersingkat lagi menjadi USG, dipersingkat lagi muncul core issue. Nah, terus dengan pendekatan-pendekatan ada 5S, 8P, nah seperti itu. Nanti kita sampaikan. Nah, ya. Baik, sekarang untuk hari ini materinya apa? Materinya apa hari ini? Wawasan kebangsaan Wawasan Wawasan kebangsaan dan bela kebangsaan. negara. Ini saya hanya paling sekilas-sekilas saja, tidak banyak, karena sudah banyak disampaikan di MOOC. Maka nanti kita sedikit supaya kita tidak dikatakan komunis, supaya kita tidak dikatakan bukan beragama atau lah, ini kita harus tahu wawasan kebangsaan kita. Mbak Reta, apa itu arti daripada wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan menurut saya adalah pengetahuan kita atas keadaan bangsa mulai dari sejarah hingga saat ini. Begitu, Pak. Oke. Mbak Sita Pradita mungkin? Apa itu wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan itu menurut saya kita sebagai warga negara itu bagaimana mengetahui tentang apa ideologi, kemudian nilai-nilai yang kita pegang sebagai bangsa dan negara gitu. Jadi wawasan kebangsaan itu yang saya pahami, Pak. Wah, hebat ya. Jadi wawasan kebangsaan itu bagaimana cara pandang Indonesia terhadap daratan, lautan, udara. Ya, yang berbineka tunggal ika, yang berpancasilais. Negara Indonesia yang luas. Daratannya sampai berapa mil, udaranya kalau kita ukur sampai berapa kilometer ya. Daratnya kalau kita hitung berapa kilo lah ini. Makanya bagaimana ini luar biasa bangsa Indonesia. Oke. Dasar hukum, pengertian, dan nilai-nilai bela negara. Dasar hukumnya ini. Ini dasar hukumnya ya. Apa dasar hukumnya? Yaitu Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Itu ya. Wih, setelah itu diutik-utik. Terus dibawahnya lagi Pak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang apa? Pertahanan negara. Pertanyaan saya, kalau seandainya negara Indonesia presidennya kok tidak ada, maka sebagai pengganti apa? Mas Prayogi? Kalau presidennya tidak ada, maka sebagai penggantinya siapa? Undang-undang, Pak. Wakil Presiden. Kalau wakil presidennya kok ternyata tidak ada, atau mungkin meninggal atau apa, sebagai penggantinya apa? Mbak Sita Pradita? Kalau wakil presidennya meninggal?
Kalau wakil presiden meninggal, berarti yang menggantikan adalah mungkin itu kewenangan MPR ya, Pak. Karena ya MPR. nanti mungkin ada pengganti atau apa itu berarti kembali ke MPR. Mungkin Ke Mbak DPR. Wilda bisa menjawab? Kalau tidak ada presiden dan wakil presiden, maka yang menggantikan itu adalah Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri ya Pak. Menteri Dalam Negeri kerjasama dengan Menteri Luar Negeri ya. Yang benar apa? Yaitu kalau dulu sebelum ada undang-undang, dulu itu yang memegang siapa? Yaitu Panglima ABRI. Panglima ABRI, kalau dulu ketika Pak Soeharto namanya reformasi tahun 98, saya masih mahasiswa itu. Wah, geger. Jadi namanya pembakaran ya di jalan tol. Itu coba kamu lihat itu reformasi ngeri. Pembakaran semuanya. Nah, presiden turun, maka sebagai penggantinya wakil. Kalau wakil presiden tidak mampu, maka sebagai penggantinya apa? Panglima ABRI. Saat itu Panglima ABRI-nya siapa? Pak Wiranto. Pak Wiranto saat itu masih muda. Andai kata saat itu kok bisa mungkin Indonesia yang namanya apa namanya Timor Leste, Timor Timur kemungkinan tidak bisa pisah mungkin. Nah, saat itu dipegang oleh Pak Habibie. Pak Habibie secara keilmuan hebat, bagus. Cuman mungkin secara teritorial, keamanan, nah itu memang juga butuh tentara, butuh seperti itu. Nah sekarang siapa? Undang-undang yang terbaru. Kalau wakil presidennya tidak ada, maka sebagai penggantinya yaitu Menteri Pertahanan. Karena apa? Menteri Pertahanan mempunyai bawahan yang namanya Panglima ABRI, Panglima TNI. Ya. Di bawahnya lagi apa? Undang-Undang nomor 23 tahun nomor 23 apa? Pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Ternyata Indonesia ini kaya, Mas, Mbak. Hebat kaya. Di perut bumi ada air, ada minyak, ada apa lagi? Tambang-tambang. Makanya saya itu tidak sependapat itu. Ada organisasi NU Muhammadiyah itu ngurusi pertahanan apa? Ngurusi tambang ilang ngopo. Memang tupoksinya itu organisasi itu ya agama, sosial, budaya, ya kan? Pendidikan kan begitu. Ngurusi tambang misalnya pemerintah ben kayak kita pemerintah itu begitu ya. Pendapat itu ya. Oke. Sekarang indikator nilai-nilai bela negara. Nah, indikatornya satu harus cinta tanah air ya. Menjaga tanah perkarangan seluruh ruang wilayah Indonesia. Oh, ya. Hebat Indonesia ini diireni karo bangsa-bangsa yang lain. Mulane lagu Indonesia kuwi di apa namanya diireni karo negara lain. Pernah dinyanyikan sama apa? Kus Plus. Ada yang tahu lagunya? Kus Plus. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Ayo bareng-bareng. Bukan lautan. Hanya kolam Bukan susu. lautan, hanya kolam susu. Wah, pinter-pinter. Dia ngapal boleh. Padahal itu lagu suwi lho kuwi. Berarti lah ngono sampean tua-tua berarti wong iki. Milenial, Pak. Ya toh. Jadi ini kalau orang Indonesia kita tidak punya cinta terhadap tanah air ya subversif. Bahaya ini. Jiwa dan raganya bangga sebagai bangsa. Bangga kita sebagai bangsa Indonesia. Senang. Saya dulu naik haji itu turun di King Abdul Aziz kapal terbang
udaranya di sana panas, pada batuk semuanya. Karena apa? Kita tidak terbiasa hidup di Timur Tengah. Nah, itu ya. Indonesia, apalagi nanti panjenengan ketika datang ke Balai Diklat Keagamaan Semarang. Wah, BDK itu udaranya enak. Oke, terus sekarang sadar berbangsa dan bernegara. Ini termasuk indikator. Ya, harus berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, ya, aktif ikut NU, ikut Muhammadiyah, Persis, ya, membantu. 3, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Makanya ini di negara Indonesia itu aman, ya karena tadi adanya Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Oh, ya. Mulane lagune Roma Irama dhisik itu populasi jumlah penduduk tahun 80-an itu ada berapa? Ada 135 juta. Mas Wahyu bisa nyanyi lagunya Roma Irama? 135 juta penduduk Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Teret-teret, ada Sunda, ada Jawa, Dayak, dan banyak lagi yang lainnya. Sekarang sudah diganti. Karena jumlah penduduk Indonesia ada berapa sekarang? Mbak Ayu, Chandra, Mbak Widya. Ada berapa sekarang penduduk Indonesia? Waduh, berapa ya Pak sekarang? Sekarang sudah hampir 275 juta. Berarti kalau gitu lagunya harus dirubah, Mas Susilo. 275 juta penduduk Indonesia teret-teret terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia teret-teret. Magelang, Demak, Purwodadi, Cilacap, dan banyak lagi yang lainnya. Begitu kan lagunya? Teret-teret. Nah, kayak lagu ini Roma Irama piano Pak Mae model ngono. Pak Guru, not ini apa namanya, teng terereng terereng, mi dekemi tak dekemi, begitu ya. Ada yang pernah kedengarannya seperti itu ya. Oke. Selanjutnya tak percepat lagi, rela berkorban. Nah, ini setia pada Pancasila tadi ya. Ternyata Indonesia itu dipersatukan oleh Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap satu jua. Hebat itu. Indonesia pada 14 itu kita sudah mengenal tambang, sudah teknologi. Ya toh, sudah mengenal teknologi. Buktinya pada abad 14 musiknya kita sudah pakai apa? Gamelan. Neng nong neng gung, neng nong neng gung. Itu kita pakai gamelan. Ya. Di di Amerika abad 19 baru pakai senar. 20 baru pakai organ tunggal. Jadi artinya Indonesia Nusantara itu abad 14 sudah ada gamelan musik. Neng nong neng gung, neng nong neng gung. Oh, artinya maksudnya priyo? Neng kono neng kene, neng kono neng kene, dang 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 gung, ayo neng moho agung. Bar madon, bar nyolong, bar ngombe, dang 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 gung, ayo tobat neng moho agung. Nah, oh, artinya kabeh. Abad 19 Amerika baru mengenal namanya senar. Yuk kita santai agar otot tidak tegang. Yuk kita santai agar syaraf tidak tegang. Dingecek wak, terleng teng, dingecek wak, terleng teng, dingecek wak. Masih pakai sinar. Baru abad 20 terkenal pakai organ tunggal. Nah, itu. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia tidak mau kalah secara peradaban dengan bangsa Timur Tengah dan Eropa Barat sebenarnya. Terus sayangnya Nusantara itu terpecah menjadi negara-negara Thailand, Singapura, Indonesia pecah lah.
Akhirnya berubah budaya, berubah peradaban. Oke. Terus yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara, ya. Bersedia mengorbankan waktu, tenaga, pikirannya untuk kemajuan bangsa Indonesia. Jangan sampai kita jual-jual pulau. Jangan sampai kita jual pasir-pasir yang dekat dengan negara lain kemudian diambil oleh negara lain. Mas Wahyu Susilo tak tanya. Pucuk-pucuk negara Indonesia kalau jejer berdampingan dengan negara itu kira-kira provinsi mana? Ayo, tak tanya. Yang dekat dengan Malaysia kira-kira provinsi mana? Provinsi Kalimantan Utara, Pak. Nah, lagi Mbak Zulfa Ayuningsih, kira-kira negara Indonesia yang dekat dengan negara lain itu kira-kira provinsi pulau mana? Ya, coba. Pulau Kalimantan, Pak. Kalimantan. Tadi Kalimantan Utara ada lagi. Mungkin Kalimantan apa lagi? Oh, provinsi ya, Pak ya? Nah, ya. Betul, Pak. Kalimantan Utara, Pak. Ada lagi selain Kalimantan Utara mungkin. Pucuk-pucuknya. Selain Kalimantan Utara. Nah, oke ya. Cepat lagi, wes. Terus yang terakhir kemampuan awal bela negara, memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensi. Ya, punya kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, ya. Kalau dalam Islam itu namanya al-aqwalul akliyah, apa? Kemampuan akal, al-aqwalul ghadabiyah, akal kemampuan secara hati, al-aqwalu syahwatiyah yang terakhir kemampuan potensi yang ada di bawah perut. Mbok golek ana dhewe apa di bawah perut itu apa saya tidak tahu. Nah, itu ya. Oke. Terus senantiasa gemar olahraga ya. Emosi jiwa dan raga. Lagu ini Roma Irama meneh jiwa dan raga dejret harta benda jiwa dan raga harta benda apabila ada yang coba-coba gitu bangga sebagai bangsa Indonesia. Gitu. Next sekarang. Nah, ini sekarang yang kedua analisis isu kontemporer. Tak kasih tahu ya. Jenengan itu materinya hari Selasa ini apa? Halo? Hari ini materinya apa? Wawasan Wawasan kebangsaan. kebangsaan dan bela negara. Terus untuk analisis isu kontemporer itu kapan? Rabu, Pak. Kapan itu? Besok, Pak. Besok, Pak. hari Iya. Rabu. Hari Rabu. Ya. Hari Rabu. Tapi Asinkronus. Asinkronus. Ya. Nah, ya di situ tapi asinkronus. Artinya apa? Tugas. Nah, tugas. Lah makanya hari ini materi kita selesaikan semuanya. Tunggal nanti sore, nanti malam sama besok kita melaksanakan tugas-tugas. Oke. Baik, ya setelah itu baik. Apa itu teknis analisis isu? Dari kemarin ketika MOOC, Lembaga Administrasi Negara atau LAN, itu kan memperkenalkan Anda untuk membuat rancangan aktualisasi dan habituasi, itu kan kita butuh menggunakan teori. Namanya teori apa? APKL. Pernah mengenal kemarin APKL? A-nya apa? Aktualisasi. APKL, P-nya apa? Problematika. K-nya apa? Kelayakan. L-nya layak. Nah ini bagaimana teknis analisis isunya? Ini. Penyelesaian isu. Lah tahapannya. Ini ada 4 tahapan.
Ya, nanti gampang jenengan modulnya dibaca paham. Ya, ini saya hanya sebagai penguatan saja. 4 tahapan yang pertama apa? Mengidentifikasi dan isu diskresi. Jadi diidentifikasi sih. Ketika ada isu, ya, mari diidentifikasi dulu. Kedua apa? Dipilih. Memilah, menepis isu. Setelah itu apa yang ketiga? Mendalami analisis isu. Baru yang keempat, setelah mendalami baru ini alternatif penyelesaiannya. Sekarang apa namanya? Materi ini nanti ya bisa diambil di BLC ya, sudah saya upload. Sudah saya upload itu ya. Oke. Lingkup isunya apa? Mas Parindra Stana Eko Wahyu Santoso. Nanti lingkup isunya apa jenengan? Apa lingkup isunya? Terutama instansi tempat kerjanya harus di Kanwil. Jenengan di Kanwil kan? Oh ya Pak. Ya. Ya di Kanwil Pak. Nah, di Ya Kanwil. di Kanwil. Instansi atau tempat kerja nanti apa isu yang muncul di situ? 2, masyarakat nasional atau bangsa negara. Jangan sampai di luar instansi, jangan. Karena di situ nanti berpandai-pandailah ada mengidentifikasi isu-isu itu. Kalau mungkin ada variabel X, ada variabel Y, tidak apa-apa kita kaji variabel X-nya apa, variabel Y-nya apa. Kalau itu butuh penelitian. Karena penelitian itu kan memang ada variabel X, ada variabel Y. Nah, ini ya. Deskripsi isu, kondisi masalah atau isu saat ini disertai data dan fakta pendukung. Nah, jadi jenengan korak mau ngomong toh ya. Masalah isu itu harus disertai apa? Data. Ono datanya diidentifikasi, nanti buat latar belakangnya kayak apa, rumusan masalahnya kayak apa, tujuannya kayak apa, analisanya kayak apa, kan kayak buat skripsi, laporan. Begitu. Dampak jika masalah atau isu tidak diselesaikan, hubungan kausalitas para pihak yang terlibat. Oke, next. Rumusan. Ini mulai penting-penting ini ya. Rumusan isu pernyataan negatif mengenai suatu isu yang ditulis secara singkat dan jelas dengan memuat fokus. Jadi panjenengan itu kalau membuat rumusan isu itu jelas fokusnya mana, lokusnya itu di mana, waktu yang terjadinya isu tersebut. Anda nanti ketika membuat rancangan aktualisasi dan habituasi itu sampai awal sampai akhir berapa bulan nanti rencana? Dari mulai kemarin. September Pak, sampai September. 2 bulan setengah. Ya, itu nanti panjenengan siap itu. Mau tidak mau panjenengan siap itu. Oke. Oke ya. Teknik APKL sekarang. Teknik APKL A aktual. Nah, ini mulai penting-penting lagi nih. Aktual maksudnya bagaimana benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. P. Isu yang memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusinya. 3. Kekhalayakan K. Isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Khalayak. 4. Layak.
Isu yang masuk akal. Masuk akal apa enggak? Realistas apa enggak? Relevan enggak? Kalau enggak ya enggak perlu kan gitu. Nah, ini ya. Jadi aktual. Kenapa kok aktual? Karena benar-benar terjadi. Sedang hangat, lagi viral-virale, lagi dibicarakan dalam masyarakat. Nah ini perlu diangkat. Problematika. Isu yang memiliki dimensi masalah yang kompleks. Gitu ya. Oke, next. Ini nanti saya sampai jam berapa? Setengah. Tadi mulai jam 1 ya. 3, Pak. Berarti setengah 2. 3. 3, Pak. Oke, sekarang teknik USG. Teknik USG itu bagaimana? Mbak Zulfa, halo? Ya, Mbak Pak. Zulfa putranya sudah berapa? 1, Pak. 1. Dulu anaknya pernah di USG enggak? Pernah, Pak. Nah, anaknya saat itu di USG laki-laki atau perempuan? Perempuan. Nah, ternyata perempuan betul. Betul, Pak. Nah, itu namanya USG. U apa? Urgensi, S seriousness, G growth. Ya. Urgensi itu apa? Seberapa mendesak suatu isu harus dibahas. Kalau isu itu memang mendesak, ya tetap harus, karena itu urgensi. Segera dianalisis, segera dibahas, segera ditindaklanjuti. Seriousness, seberapa serius suatu isu harus dibahas. Karena serius dengan akibat yang ditimbulkan. Gitu ya. Seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani sebagaimana mestinya. Ya, oke. Oke, growth. Seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani? Nah, nanti kalau sampai tidak segera ditangani, wah bahaya itu. Nah, maka APKL di mana 5 diambil menjadi 3 diambil 1 namanya core issue yang paling terpenting. Oke. Nah, kesalahan umum dalam penggunaan teknik tepisan isu. Wong kadang-kadang gawe isu lucu. Nah, ini sudah ada kecenderungan pilihan sebelum menggunakan teknik tepisan isu. Formalitas. Sudah ada kecenderungan pilihan sebelum menggunakan teknik tepisan isu. Ya. Ono meneh kriteria penilaian untuk tiap-tiap indikator tidak dibuat atau tidak jelas, ya susah. Ya ono meneh skripsi lucu. Ini skripsi entah panjenengan pernah menggunakan apa enggak, saya tidak tahu. Mosok skripsi judulnya ini. Pengaruh ekstra jos terhadap sholat 5 waktu. Lucu meneh malah nih mau. Jadi ya Pak, saya minum ekstra jos, saya bertambah kuat, bertambah sehat. Yo wae lagi wae, jajal engko belakangi. Setelah 1 minggu, setelah 2 minggu, back. Awake loro kabeh. Karena apa? Itu mengandung apa? Zat kimia. Jadi nak dene kok menungso kok kolo-kolo wae. Bahaya ini. Lah, ini contoh teknik APKL. Nah, ini mulai lagi penting. Isunya diambil diupayakan ada 5. Ada 5 ya. Ada A, P. A tadi apa sih katanya A? Aktual. P tadi sih katanya apa P? Problematik. K apa sih katanya tadi K? Kelayakan. Halayak. L apa sih katanya L tadi?
Layak. Layak. Ya. Layak apa enggak? Ya, itu sangat problem apa tidak? Itu aktual apa tidak? Lah, saiki dinilai. Ono isu sama nih A. Narkoba, B. Pencurian, C. Minuman khamr, D. Mabuk-mabukan, E. Seandainya itu. Terus dinilai isu-isu itu. Nilai yang tertinggi berapa? Masih ingat dulu disampaikan sama Lan? Tertinggi berapa? Nilai 5. Paling terendah nilainya berapa? Paling rendah? Masih ingat? Yaitu 1. Ya. Oke, sekarang A dinilai A-nya 5, P-nya 3, K-nya 4, L-nya 4, dijumlah 16. Kasus isu B, A-nya 5, P-nya 4, K-nya 3, L-nya 3. Jumlahnya berapa? 15. Ternyata kasus A, B, C, D, E, ternyata setelah di jumlah kasus isu-isu itu, ternyata paling tertinggi, siapa ini yang paling tertinggi? Isu mana? Yang D. Yang D. Yang D isunya jumlahnya ada berapa? 19. 19. Berarti kalau begitu 19 ini secara prioritas ini ranking 1. Maka core isunya yang diambil adalah ini. Setiap kriteria diberi skor nilai 1 sampai 5. Paling rendah 1, paling maksimal 5. Kalau Pak, saya kasih nilai 6. Tidak boleh. Ini sudah kuncinya. Pak, tak kasih nilai 0. Jangan. Di sini ada kuncinya, yaitu 1 sampai 5. Oke. Ya. Berdasarkan analisis penilaian kualitas isu dengan kriteria APKL, maka isu yang dipilih adalah isu D. Isu D tadi jumlah nilainya ada berapa? 19. 19. Bagus, berarti paham. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Ya bareng-bareng. Ya. Hafal. Mbak Reta Wahyu berarti seneng lagu Roma Irama kita ya. Lagi tak pancing. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Ya. Kita yang kedua kok iya ini kok rodok mertanggung sawangan ini. Sekarang ketamu takmu. Nah, sekarang tak ku tambah ku tambah ketakuan tuh ku tak mau tak. Sekarang ku tak sudi ku tak sudi deng. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Ya. Mbak Wahyu kok kita mertanggung no. Ya ini kok koyo setengah banter, setengah pelan-pelan kita ya. Oke ya, gawe guyon-guyon awan-awan. Oke. Setelah itu baru ada contoh teknik USG. Apa sih teknik USG? U-nya tadi apa? U-nya urgensi. Ya, ini ada nilai. Sekarang seandainya kita kasih nilai 5. 5 tadi kan tertinggi ya. Kenapa kok kita kasih nilai 5? Karena sangat mendesak. Sangat mendesaknya apa? 1 bulan. Terus seandainya kita kasih nilai 4. Kenapa kok nilai 4? Karena mendesak. Mendesak dengan sangat mendesak itu tinggi mana? Sangat mendesak. Ya, sangat. Kalau sudah kata-kata sangat mendesak, yo, segera ditindaklanjuti. Kita kasih nilai 3. Cukup mendesak. Kita kasih nilai 2. Kurang mendesak. Kita kasih nilai 1 tidak mendesak. Kalau kita kasih nilai 0, boleh apa enggak? Tidak boleh. Karena itu rumusnya. Standarnya antara rentang 1 sampai 5. Baik, sekarang seriusness. Kita kasih nilai 5. Nah, ini sama dengan atas. Sama, kita kasih nilai 5 sangat serius. Kita kasih 4 serius. Ya.
kita kasih nilai 3, kurang serius. Kita kasih nilai 1, tidak serius. Itu sama. Jadi sama. Tetap nilainya 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 sama. Nah, oke, langsung tak percepat lagi. Ada yang tahu teori Fishbone? Halo? Fishbone. Halo, ada yang tahu teori Fishbone? Tulang ikan, Pak. Nah, teori tulang ikan. Nah, ini ya. Fishbone tuh orang mana kira-kira, ada yang tahu? Kayaknya Eropa, Pak. Masih saudara Nah, James Bond. betul. Nah, Fishbone. Temannya James Bond ya. Nah, temannya James Bond. Oke. Baik, ini langkah 1 menyepakati pernyataan masalah atau problem statement. Nah, ini. Akibat bahaya radikalisasi. Mas. Kalau saya ngomong bahaya radikalisasi, kira-kira ini penyebabnya? Penyebabnya apa, yuk? Ada yang tahu, halo? Apa penyebabnya? Kenapa akibat bahaya radikalisasi? Pemahaman, Pak. Apa? Nuklir. Nuklir? Itu Menyebabkan radiasi. perpecahan, Pak. Ya, Oh, menimbulkan radikalisasi. perpecahan. Penyebabnya apa? Enggak, Pak. Fanatisme. Fanatisme. Karena terlalu fanatisme. Ada lagi? Terlalu radikal. Pemahaman yang ekstrim. Pemahaman yang sangat ekstrim. Ada lagi? Mbak Widya? Propaganda, Pak. Propaganda. Oh, boleh. Apa tadi? Propaganda. Oh, propaganda. Ya boleh, silakan lah. Mbak Ayu kok, Mbak Widya Ayu kok kayak yang penyanyi. Jenuh aku mendengar manisnya kata cinta. Terus lebih baik. baik sendiri. Nah, kok kayak sing nyanyi kuwi Mbak Widya. Apa dulu Mbak Widya Ayu yang nyanyi lagu itu ya, betul? Penyanyi panjenengan, bukan? Bukan, Pak. Oh, bukan. Oh, tak kira sampean kok wajahnya kok kayak yang gambarnya itu. Yang nyanyi jenuh aku mendengar itu kayak itu. Kalau Mas Eko ini ya sukanya lagu anu ini ya, Meggy Z kelihatannya itu ya. Mas Meggy Z, Mas Pak Eko Wahyu pernah nyanyi lagu Meggy Z yang judulnya PLN? Ada? Tahu? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu? Yang lagunya begini, Nggak tahu, Pak. terlanjur basah, ya sudah, kok itu? Engkau yang nyalakan, engkau pula yang padamkan, kau yang nyalakan, engkau pula yang padamkan. Yuk. Kau nyalakan, kau padamkan. Apa judulnya? PLN. Ya, oke, next. Jadi kita cari tadi penyebabnya apa? Mbak Wilda, penyebabnya apa? Radikalisasi tadi? Fanatisme tadi. Fanatisme. Tadi mau nada nuklir. Baik, sekarang dijawab. Oke, sekarang dijawab. Iya. Bahaya radikalisasi ternyata yaitu karena sistem suppliernya, skillnya, surroundingnya. Sistemnya sistem apa? Coba, Mas Prayogi, sistem apa kira-kira? Bahaya radikalisasi itu disebabkan karena sistem apa kira-kira? Sistem radikalisasi sendiri itu, Pak. Sistem radikalisasinya. Kita ini boleh ada 3 pendekatan metode. Jawaban model 6M, mesin, metode, material, man and mind power, measurement, mother nature. Ada yang model 8P, product, price, place, promotion, people. Ada yang model 5S, surrounding, supplier, system, skill, dan safety. Tapi ini kita mengambil contoh dari apa? 5
S. 5S. Oke, baik. Kurang 1. Nah, 1 bisa ditambah, bisa tidak, safety terserah. Ini hanya contoh saja dulu. Oke. Sekarang saya mau tanya Mas Riko. Mas Riko, kira-kira ini sistem apa ini? Akibat bahaya radikalisasi, maka penyebabnya adalah karena sistem apa ya coba? Sistem terkait pelaksanaan Oke ya. Baik, daripada lama langsung kita next. Oke. Sistem apa? Oke. Ya, kecekel. Penyebabnya adalah karena sistem. Sistem apa? Sistem pendidikan agama tidak tuntas. Belajar agamanya separuh-separuh. Lagi insentif tidak cukup. Kita cari lagi supliernya. Jumlah SDM tidak memadai. Insentif tidak cukup. Baik, kita cari skillnya. Terbangun dari isolasi, indoktrinasi melalui media. Surroundingnya apa? Kemiskinan, jauh dari kota. Lah ini kan cekel. Nah sekarang pertanyaan saya begini. Kira-kira dari sistem, supplier, skill, dan surroundingnya, kira-kira ini jawabannya yang sama mana kira-kira? Coba. Halo? Insentif tidak cukup. Insentif tidak cukup. Oke. Selain itu tidak ada yang sama ya. Baik, kita jawab sekarang. Menentukan langkah yang keempat. Betul. Makanya ini kami lingkari merah. Berarti core isunya ini nanti. Ya, ini contoh saja. Sebab-sebab yang muncul pada lebih dari satu kategori sebab pokok, kesimpulannya apa? Yaitu insentif yang tidak cukup. Oke. Sekarang setelah itu kita lihat lagi contoh fishbone. Ini contoh itu dulu aja. Ya, jadi tidak usah banyak-banyak. Ini juga contoh lagi. Contoh lagi ya. Tidak usah ya. Nanti itu contoh tadi sudah cukup kok. Kalau ini yang sama berapa yang ini? Kalau yang ini sama ada berapa? 4. Ada 4. 1 belum ada SEPO validasi. Ini belum ada SOP validasi. Belum ada SOP validasi. Belum ada SOP validasi lah. Itu dijawab. Setelah itu baru tabel rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Isunya apa tadi? Bahaya radikalisasi. Ojo radikaliren. Mbak Wilda radikaliren ya. Radikaliren. Ojo kaliren ya. 1 alternatif penyelesaiannya apa? Nanti dijawab, diuraikan, diidentifikasi. Tahapan setiap alternatif apa, B apa, C. Ditambahi D enggak apa-apa, ditambah E enggak apa-apa. Semakin banyak semakin bagus. Oke. Kita sebagai PNS harus memiliki kepekaan dan kepedulian serta bersedia memberikan kontribusi nyata dengan mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, inovatif, cerdas, kreatif dengan yang lain. Nah, itu lagunya. Anakku, 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 gitu lagi. Semua yang kau alami, ya itu lagu Nasdaria itu ya. Oke, ini yang kita kenal dengan isu-isu strategis. Apa? Kontemporer AGHT. Apa A? Ada yang tahu? AGHT yang tahu? AGHT, isu-isu AGHT apa A? A ancaman. G apa G ada yang tahu? Gangguan. Gangguan. H? Hambatan. Hambatan. T?
Tantangan. Nah, Tantangan. ini isu-isu banyak, apakah tentang narkoba, terorisme, money laundering, ya, proxyware, miscommunication, COVID-19 kemarin sudah terlalui korupsi. Makanya kalau korupsi itu saya sependapat itu. Orang koruptor-koruptor itu harus dimiskinkan betul itu. Miskinkan, saya sependapat itu. Ketika Pak Prabowo menyampaikan itu betul. Bila perlu koruptor itu jangan dihukum 20, bila perlu 50 tahun. Wong mangan itu paling. Coba saya tak tanya. Mbak Widya Ayu Chandra kira-kira satu hari makannya berapa kali? Saya biasanya 2 kali, Pak. Kalau lapar sekali baru 3 kali. Itu paling. Sama makanan kalau dijumlah kira-kira harganya berapa? Berapa? Sekitar 20 sampai 30 ribu. Ya kan sudah cukup. Sampai koruptor. Ya. Koruptornya sampai triliunan. Sampai ya Allah. Ya, kasus-kasus uang haji kayak begitulah. Nah itu yang ngeri itu ya. Jadi gitu ya. Oke, setelah itu mari kita menyampaikan tugas. Ada yang bisa ditanyakan mungkin barangkali? Ada yang bisa ditanyakan kira-kira? Sebelum saya menyampaikan tugas, apa mungkin saya tugas dulu, setelah selesai nanti terakhir ya gitu. Oke. Oke, saya akan menyampaikan tugas dulu sekarang ini. Oke. Sudah bisa masuk? Belum? Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah kelihatan ya? Sudah ya? Ya, sudah, Pak. Baik. Sekarang kita menyampaikan tentang tugas-tugas. Agenda 1. Oke. Tugas hari ke-1 nanti bisa dilihat di VLC ya. Oke. Ya, Tugas hari ke-1 Selasa. Ini hari apa? Rabu. Hari Selasa 15 Juni. Ini hitam ya. Ada tulisannya ya. Iya. Tadi sebelum saya proses saya lupa. Selasa 15 Juli 2025. Apa tugasnya? Ada tugas individu, ada tugas kelompok. Individunya apa? Ya. Learning journal ke-1 gampang. 1 dibuat dalam bentuk rekaman suara. Gitu ya. Ya. Dibuat dalam bentuk rekaman suara file MP3, MP3. Berisi cerita tentang pengalaman pembelajaran, substansi dan proses pembelajaran. Ya. Pembelajaran apa? Pembelajaran harian ya. Baik saat sinkronus maupun asinkronus. Durasi kurang lebih 3 menit. Waktu pengumpulan berarti hari Selasa 15 Juli 2025 pukul 23.59 WIB. Ada pertanyaan sebelum saya tutup yang ini? Pak, mau tanya. Oke. Berarti untuk ini tuh maksudnya berarti kita kan baru pembelajaran 2 hari ini, nggih. Berarti kita menceritakan tentang pengalaman pembelajaran lewat BLC ini. Siap. Nggih. Atau mungkin yang lainnya silakan. Yang jelas panjenengan itu secara substansi, yaitu proses pembelajaran, punya pengalaman atau bercerita, silakan. Baik itu secara sinkronus maupun asinkronus.
Nanti durasinya cukup 3 menit. Ada lagi sebelum ke kelompok? Sudah, next. Oke, sekarang kelompok. Ya, kalau diam berarti sudah apa? Paham. Ya, kayak lagunya siapa itu? Waktuku kecil aku nggak tahu yang mungil-mungil. Ku sentil-sentil, ku kira pentil, nggak taunya pensil. Ada yang paham lagu ini? Waktuku tolol, aku nggak tahu yang nongol-nongol ya. Nah, itu lagu. Kok nanti kalau saya bilang ngomong tembak-tembak, sampai jawab dor gitu ya. Yang ini ya Jal, semangat yo. Ada ice breakingnya rek kita sithik-sithik. Ben rak sepaneng. Waktuku kecil aku nggak tahu yang mungil-mungil. Ku sentil-sentil, ku kira pentil, nggak taunya pensil. Waktuku tolol, aku nggak tahu yang nongol-nongol. Ku senggol-senggol, ku kira pentol, nggak taunya pistol. Tembak-tembak, Dor, dor, dor. tembak-tembak. Dor, dor, dor. Kok rada telat ya, Babe. Oke. Itu, Pak. Wes, dah. Sekarang next berikutnya yaitu kelompok. Di sini ada berapa orang? Ayo. 11, Pak. 11 ya. Oke, kalau 11 berarti dibuat 5 kelompok. Nanti yang satu bertiga, silakanlah nanti yang satu ditempel-tempel kini nggone sapa, apa dilebokke ning sak, apa lebokke ning nggone sak ngarep terus dioblek-obleke, diumpet-petke apa priye. Gitu ya. Tadi ketuanya siapa tadi? Mas Eko. Indras. Mas Indra. Indras, Itu Mas Pak. Indra ya. Mas Ya, Pak. Indra nanti monggo 2 orang langsung satu kelompok dibuat 2 orang, satu kelompok 2 orang, ada tambahan 1. Nanti yang terakhir satu kelompok dibuat 3 orang. Jadi semuanya nanti ikut. Nah, sekarang bagaimana teknisnya? Untuk yang kelompok 1, visualisasikanlah pengetahuan atau wawasan Anda tentang bangsa dan negara dari perspektif sudut pandang Anda sebagai CPNS milenial. Gitu ya. 2, pada bagian akhir video tersebut tambahkan tayangan pernyataan setiap peserta tentang Indonesia dengan kalimat yang menginspirasi dan berbeda satu sama lainnya. Ya nanti kalau dipelajari kan bisa, dipelajari mudah ya. Malam ini nggawe gampang. Mbak Pradita, pemene Mbak Pradita nggawe file MP3 gampang. Musik ngomong sedelok. Para pemirsa dan para pendengar dimanapun Anda telah berada, bersama saya Dr. Sita Pradita Nur Aida. Namun pada kesempatan ini sebelum acara kita akhirnya nanti itu di MP3 babak lah nah itu ya. Terus pastikan dalam video yang kelompok Anda buat mencantumkan sumber video yang digunakan. Durasi kurang lebih 5 menit. Bentuk filenya apa? MP4 dikumpulkan dalam bentuk link. Jadi nanti dibuat link. Ketika nanti ditampilkan, linknya tinggal diklik. Nah, klik, langsung nanti muncul. Langsung muncul. Waktu pembuatan kapan? Tanggal 15 Juli hari Selasa jam berapa? 23.59 waktu Indonesia Barat. Ada pertanyaan? Sebelum beralih ke berikutnya? Izin bertanya, Pak. Boleh. Itu kan hari ini, Pak. Yang jelas karena tadi saya menyampaikan Selasa jam ini, berarti harus hari ini. Ya kan? Ini sinkronus. Kalau ini kan mudah, apalagi ini
langsung dibentuk nanti ketuanya, langsung 2 orang, 2 orang, 2 orang, 2 orang, 2 orang, 3 orang. Hari ini ya. Ada lagi? Sebelum saya tutup, sebelum saya lanjutkan ke berikutnya yang asinkronus. Paham ya? Oke. Bertanya Pak, permisi. Gimana? Nah, jadi ini kan tadi kita Suaranya kurang cetak. Ayo. Ini di file tugas individu ini kan memang ada penugasan MP3 ini. Cuma kurang salah cetak, satu. Pak. Kalimatnya kurang cetak. Ayo, coba. Halo, jelas Pak? Sekarang jelas? Kurang cetak, tidak bisa cetak. Ya. Aduh. Sekarang jelas. Halo. Makanya besok kalau pas tampil kayak begitu diupayakan cari sinyal yang bagus, mungin dekat dengan kantor, tapi yang tertutup. Minta izin sama pimpinan, Pak, saya mau prajaban begini, nanti biar enak. Jangan sekali-kali dekat dengan pekerjaan, suara pasti nanti suaranya. Gimana? Yo, halo, barangkali bisa. Halo. Ya, halo. Halo, bisa. Cuman, yo, gimana? Ya, jadi begini Pak. Nah, ini kan di tugas individunya itu di Word-nya itu kan pengumpulannya sesuai jadwal LMS. Itu Bapak. Nah, di tempat penguploadannya itu belum bisa kami akses Bapak. Gimana? Tempat uploadnya itu belum bisa kami akses di BDK itu. Upload belum bisa. Belum bisa, Pak. Nah, coba nanti keterangannya Kamis, mungkin Pak Panitia mungkin jajal lebih pandai IT-nya. Oke, nanti. Panitianya ini siapa ini? Halo? Panitianya siapa ini? Halo? Nggak ada Pak, adanya di main room. Bu Umul sama Pak Imron. Oh ya, Bu Umul ya, Bu Umul ya, betul. Nanti biar saya IT kurang cepat, enggak begituan. Oke ya. Di situ, oke, nanti biar nanti konsultannya sama Bu Umul ya. Oke. Oke. Sudahnya itu lagi? Ada lagi pertanyaan? Ya, nanti langsung bisa konsultasi. Yang penting dibuat dulu. Itu. Dibuat dulu masalah penguploadan kok nanti belakang bisa ke panitia. Oke ya, saya lanjutkan lagi. Oke. Ini tadi kita ini pertemuannya namanya sinkronus atau asinkronus? Sinkronus, Pak. Sinkronus. Nah, besok asinkronus. Besok asinkronus. Asinkronus berarti kita tidak butuh tatap muka, cukup saya hanya memberikan tugas. Nah, inilah hari kedua, yaitu Rabu 16 Juli 2025. Ada tugas individu, ada tugas kelompok. Tugas individunya apa? Learning jurnal kedua, sama dengan tadi. Membuat pembelajaran jurnal kedua. Ketentuan sama dengan tugas sebelumnya, sama kan? Terus waktu pengumpulannya yaitu Rabu 16 Juli 2025 pukul 23.59 WIB. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Untuk individu dulu. Jadi yang pertama tadi individu jurnal learning jurnal ke-1. Sekarang yang kedua individu learning jurnal kedua. Sama, ketentuan sama dengan tugas sebelumnya. Oke, next. Setelah itu selesai. Jadi besok itu jenengan hanya membuat tugas saja. Sudah tidak ada komentar dari saya. Waktu 1 hari dimanfaatkan. Terus kelompok yang kedua apa? Yang kedua analisis isu kontemporer tadi sudah saya sampaikan. Apa isinya? Yaitu identifikasi dan deskripsikanlah isu-isu kontemporer atau aktual, dapat dilengkapi dengan video pendukung yang berpotensi menimbulkan AGHT
terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, disertai dengan data dan fakta yang ada. Minimal 3 isu. Diutamakan isu-isu yang terkait lingkungan hidup dan kehutanan. 2, jelaskan dampak yang akan terjadi jika isu tersebut tidak dicegah atau diantisipasi. Wah, kira-kira dampaknya seperti apa apabila tidak dicegah? 1, pilihlah 1 isu yang menurut kelompok Anda paling mengancam atau berbahaya. Tentukan penyebab-penyebab terjadinya isu terpilih tersebut. Buatlah rekomendasi upaya pencegahan atau antisipasi atau penyelesaian terhadap isu tersebut baik pada tataran kebijakan maupun teknis implementasinya dalam kehidupan sehari-hari dan apa peran Anda di dalamnya. Gunakan teknik-teknik analisis isu yang Anda kuasai tadi. Tadi saya menyampaikan ada teknik-teknik isu. Teknik analisis isu yang Anda kuasai tadi kan saya sampaikan tuh ya. Hasil analisis dibuat dalam bentuk tulisan kurang lebih 5 lembar kertas A4. Huruf ukuran 12. Tapi biasanya ada yang 12, tapi ini saya nganut ini. Ini kayak begini dari pusat, saya tidak mau mengurangi. Ukuran 11, spasinya berapa? Ada 1,5. Nah, kalau biasanya skripsi itu ya 2 spasi, tapi yo enggak lah, kadang-kadang tergantung. Ada yang 1,5, ada yang 2,0, ada yang 1. Kalau 1 terlalu rengket. Nah, bentuk file PDF. Waktu pembuatan. Waktu pembuatan berapa? Rabu tanggal 16. Rabu tanggal 16 Juli 2025. Pukul 23.59. Ada pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Halo. Iya, oke. Itu kan di waktu pembuatan itu kan di situ 7 Oktober dan pengumpulannya 10 Oktober. Jadi itu kan waktu rentangnya kan sekitar 3-4 harian. Lah kalau untuk kita itu pengumpulannya rentang waktunya disamakan atau bagaimana, Pak? Jenengan jangan melihat terobsesi sama Oktober 2002. Itu buatan lama. Cuma belum saya rubah. Artinya model-model ini bukan buatan saya. Saya buat seperti itu sejak dulu tahun 2000 berapa, 22, 23. Ya sama kayak begini. Artinya ketika panjenengan konsultasi dengan kakak-kakak kemarin itu enak. Oh, aku duwe modelnya kayak ini. Oh, aku di modelnya kayak ini. Nah, gitu. Ya, jangan terobsesi dengan Oktobernya. Dan jenengan ngomong Oktober 2022, sekarang sudah berapa tahun begitu. Ada lagi? Maksud saya rentang waktu pengumpulannya itu, Rentang Pak. itu dulu ketika kita bukan asinkronus. Saat itu zaman dulu ketika saya kakak kelas saya itu tidak ada namanya PJJ kayak begini. Sifatnya langsung tugas kita di Balediklat Keagamaan Semarang kumpul. Lah, dikasih waktu. Lah nah ini kan enak. Jadi besok itu asinkronis sudah jelas. Wis ra ono pembelajaran apa-apa wis hanya wis sampean hanya fokus pada itu. Baik, terima kasih, Pak. Nah, terus yang berikutnya besok panjenengan sudah ketemu dengan dosen yang lainnya lagi. Kalau dulu kan enggak. Ini selesai, ini saya gitu-gitu. Ada lagi pertanyaan? Oke, sudah ya? Oke, saya kira sudah paham. Adapun kok kurang paham nanti bisa melihat di BLC, di situ nanti ada unggahan, bisa dilihat, nah, bisa diupload di situ, bisa dicari informasi di situ. Saya kira itu sebelum saya tutup. Halo, panitia? Bu Umul, halo? Halo Bu Umul?
Nah, ini Bu Umul baru saya tak teleponkan ya. Oke. Makanya Pak, izin makanya Pak. Nah, sudah mau selesai, Iya, Pak. Mbak? Oke. Oke, ya siap, Bu. Ya, ya. Oke, siap. Oke, ya, ya. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Sudah cukup? Makanya Pak, ini kalau yang ceritanya Ya, boleh. Gimana? untuk yang analisis isu kontemporer itu Pak, tugas dari Rabu. Itu kalau mau konsultasi nanti bisa ke siapa Pak? Kalau kamu konfirmasi, Kalau mau konsultasi, mau konsultasi tugasnya, ya? ya, itu nanti ke siapa? Bisa ke Ibu Suaranya langsung kurang, atau ke kurang, siapa? kurang. Konsultasi Suaranya tugasnya kurang Pak. cetak. Konsultasi tugas. Nah, ini karena suaranya nggak cetak, jadi ini gini. Untuk isu kontemporer ini, baik itu individu maupun kelompok, itu dibuat besoknya. Besoknya berarti apa? Hari Rabu. Tapi kalau yang ini jurnal ke-1, learning jurnal ke-1 dan video kelompok ini nanti malam jam 13.59. Itu dari sana, dari Jakarta. Jadi bukan saya buat-buat. Saya hanya merubah apa? Tanggal dan tadi ada pertanyaan. Lah Pak, di sini kan rentangnya lama. Iya, itu apabila kita model pendiklatannya langsung tatap muka di saat di Bali diklat keagamaan, bukan lewat PJJ. Nah, itu ya. Sudah oke? Nanti bisa melihat informasi di BDK atau mungkin konsultasi dengan panitia teknisnya. Oke. Saya kira itu apa yang saya sampaikan. Barangkali ada kekurangan dan kekhilafan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik. Ikan ketesan, ikan kocolan, ikan kutu. Cakep. Telat. Ikan ketesan, ikan kocolan, ikan kutu. Cakep. Itulah nama-nama ikan di kali. Cakep. Burung bio, burung jalak, burung garuda. Itulah nama-nama burung. Itulah nama-nama burung. Pinter rak karuan. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wawahul muafiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wawahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mustarifin. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Izin live ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Matur Sehat sembah selalu. nuwun. Matur sembah nuwun Pak. Misami. Ini ngomongin tugas kayaknya langsung deh, guys. Sabar dulu Bu, sabar dulu. Aku stop dulu ya recordingnya.